Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Apalagi tadi ketika kita berangkat itu kondisinya hujan ya. Bahkan sekarang di luar sana sedang hujan ya. Insya Allah kondisi ngaji yang seperti ini pahalanya makin besar. Maka itu kita harus bersyukur karena Allah dalam kondisi yang sulit kayak gini, kondisi hujan, kita tetap istiqomah hadir. Semoga Allah menolong kita agar kita selalu istiqomah hadir ke majelis pengajian sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, baru saja perang Uhud itu usai ya. Kita itu sudah tahu ya siapa yang menang di perang Uhud itu. Orang kafir ya, orang kafir. Mengapa di perang Uhud itu orang Islam kalah? Nanti kita bisa sampaikan di kesempatan yang akan datang. Karena merasa menang ya, merasa menang, orang kafir itu percaya dirinya sangat tinggi, percaya dirinya sangat tinggi. Belum pulang mereka, kan perang Uhud itu terjadinya di sekitar Madinah, di Bukit Uhud ya. Maka sebelum mereka pulang ke Mekah itu mereka sudah menantang Nabi bahwa tahun depan kita lakukan lagi peperangan. Luar biasa mereka. Percaya diri atau kesombongannya, kecongkaannya ya. Mereka menantang umat Islam lagi untuk apa? Untuk bisa berperang lagi di tahun berikutnya. Maka Nabi menyanggupi tahun berikutnya kita akan bertemu lagi untuk berperang di Bukit Badar, katanya Nabi. Kita tahu perang pertama di Bukit Badar, di Badar ya. Lalu di situ umat Islam menang, setelah itu di Uhud umat Islam kalah, yang menang orang kafir. Dan setelah itu di kesempatan ketiga Nabi menyanggupi agar mereka berperang di Badar lagi gitu ya. Pada hari yang telah ditentukan, berarti ini pada tahun berikutnya, ternyata Abu Sufyan tidak datang ya. Abu Sufyan itu apa? Panglima perang orang kafir. Dan orang-orang kafir tidak datang. Mungkin karena mereka takut ya. Melihat apa? Kan mereka itu punya mata-mata. Setelah itu apa? Melihat kekuatan umat Islam sekarang sangat kuat. Mereka menjadi takut untuk bisa hadir ke peperangan berikutnya ya. Maka untuk menghilangkan rasa malu itu, bahwa mereka tidak hadir untuk berperang, mereka menyuruh seseorang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Untuk apa? Untuk memprovokasi umat Islam, menakut-nakuti umat Islam ya. Dengan cara bagaimana? Menakut-nakuti itu Nu'aim bin Mas'ud tadi itu bilang bahwa di Bukit Badar sekarang ini sudah menuju Bukit Badar, menuju Badar. Pasukan Quraisy itu dari orang kafir Mekah ya, menuju Badar itu tidak kurang dari 1.000 tentara terlatih dan siap tempur semuanya dengan peralatan perang yang sangat lengkap, perbekalan yang sangat lengkap. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh Nu'aim bin Mas'ud kemana-mana, memprovokasi umat Islam di Madinah. Agar apa? Agar umat Islam itu menjadi takut. Agar apa? Gengsinya Abu Sufyan dan tentaranya itu tidak jatuh karena mereka tidak hadir ke Badar waktu itu. Maka sebagian tentara Muslim menjadi ragu untuk berperang. Karena apa? Mau mendengar kekuatan
dari umat dari orang kafir yang datang ke Badar itu yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud tadi. Banyak yang takut, banyak yang membatalkan diri untuk ikut berperang. Melihat keraguan seperti itu, Nabi yang sebagai panglima perang, Nabi langsung berdiri dan bersabda dengan lantang, demi Allah yang menguasai diriku. Itu sampai Nabi saking seriusnya apa yang disampaikan Nabi bersumpah. Padahal para sahabat tahu kalau Nabi itu nggak pernah berbohong, nggak usah sumpah pun. Nabi nggak usah sumpah pun para sahabat sudah percaya. Tapi ini Nabi bersumpah untuk apa? Untuk meyakinkan para sahabat. Saya akan tetap berangkat ke medan perang, katanya Nabi. Walaupun saya akan berangkat seorang diri. Kalau panglima perangnya seberani itu, apakah tentaranya tidak akan berani? Lalu Nabi memanggil beberapa orang kepercayaannya yang tetap dengan teguh akan ikut Nabi apapun keadaannya. Maka Nabi berangkat sambil berdoa dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa itu? Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah pelindung yang terbaik. Luar biasa ini. Singkat sekali doanya Nabi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah pelindung yang terbaik. Karena peristiwa itulah maka turunlah ayat Al-Quran di Quran surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 173. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya apa itu? Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Itu tadi apa yang saya sampaikan di depan, bahwa Nu'aim itu memprovokasi orang Islam, bahwa Abu Sufyan itu sedang mengumpulkan pasukan terlatih tidak kurang dari 1000 orang. Nah, ini diabadikan oleh Allah. Diabadikan oleh Allah, kan maha tahu. Allah kan maha tahu. Ada seseorang, kata Allah, singkatnya dari ayat ini, ada seseorang yang mengabari orang-orang Islam di Madinah bahwa ada orang yang mempersiapkan pasukan untuk menyerang umat Islam. Maka perkataan itu tidak mengurangi keimanan umat Islam yang ada di Madinah, malah menambahnya. Dan mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Artinya apa, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah? Kalau kita punya masalah, kita takut pada sesuatu, kita ragu-ragu terhadap sesuatu, maka mari kita berdoa yang diabadikan doanya oleh Allah di Quran surat Ali Imran ayat 173 tadi. Doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku, cukuplah Allah yang menjadi pelindungku, dan Allah adalah sebaik-baik penolong, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Lalu barangkali di antara bapak, ibu, saudara-saudara ada yang tanya, lah itu kan Ustadz, itu kan yang dialami Nabi, maka Nabi pasti dilindungi oleh Allah. Kalau kita manusia biasa ini apakah bisa kalau dengan berdoa seperti itu langsung dilindungi? Maka untuk meyakinkan kita, ini ada sebuah kisah. Ada suatu hari ada seorang wanita menghadap kepada ulama besar. Ini berarti ini hidupnya jauh setelah Nabi, berarti bukan di zaman Nabi. Nama ulama itu adalah Syekh Al-Arifi. Wanita itu berkata kepada Syekh ini tadi, aku disihir wahai Syekh.
orang yang menyihirku bersumpah katanya bahwa aku tidak akan bisa menikah. Gitu. Itu ada seorang wanita menghadap ulama besar dan berkata begitu, ada yang menyihirku wahai Syekh, dan orang yang menyihirku ini bersumpah bahwa aku tidak akan menikah, tidak bisa menikah. Syekh Al-Arifi berkata kepada wanita itu dengan tenang, aku, kata Syekh Arifi ini, punya obatnya. Tapi apakah kamu bisa bersabar selama penyembuhan dengan obat ini? Maka mendengar apa yang disampaikan Syekh Al-Arifi itu, wanita tadi bersemangat sekali, langsung dia menjawab, aku akan bersabar wahai Syekh. Lalu Syekh itu berkata, demi Allah, jika engkau menerapkan apa yang saya katakan ini, engkau akan menikah. Itu jaminan dari Syekh tadi, engkau akan menikah walaupun sihir dan penyihirnya masih ada. Apa itu obatnya? Maka Syekh tadi itu mengatakan, bacalah ini gitu. Apa yang disuruh baca? Quran surat Al-Imran 173 yang dibaca Nabi tadi itu. Yang dibaca Nabi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Lalu Syekh tadi melanjutkan, setelah ngajari kayak gini, melanjutkan kalimatnya, bacalah itu berkali-kali dengan penuh keyakinan. Itu. Jadi di setiap kesempatan ya. Kalau kita punya masalah, kita baca itu hasbunallah ni'mal wakil. Kesulitan mencari kerja, baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedang sakit, baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan seterusnya ya. Maka sebulan kemudian wanita tadi datang lagi menghadap kepada Syekh Al-Arifi tadi. Lalu wanita tadi berkata kepada Syekh, wahai Syekh, aku telah terbebas dari sihir dan saya sampaikan kabar bahwa sebentar lagi aku akan menikah. Maka Syekh Al-Arifi dengan senang hati, beliau bersemangat lalu bertanya, bagaimana ceritanya bisa begitu? Wanita tadi bercerita, aku merutinkan bacaan yang engkau ajarkan. Itu maksudnya apa? Wanita tadi selalu berdoa seperti itu, selalu berwirid seperti itu. Apa tadi wiridnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini ada dua contoh. Sebetulnya banyak sekali contohnya yang dengan doa ini itu maka permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi itu jadi beres ya. Maka cukup dua ini dulu, nanti di kesempatan yang akan datang bisa saja kita tambahi yang ceritanya. Yang penting kalau kita itu misalnya sedang sakit atau mengalami sesuatu yang menyedihkan atau sedang berduka atau sedang takut kepada sesuatu atau sedang dilanda musibah, sedang kena sihir dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak enak, maka kita berdoa. Salah satu doanya yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Kalau Allah yang menolong kita, beres semuanya ya, beres semuanya. Segala persoalan beres ya. Segala persoalan pasti beres. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbanyak berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala sesuatu yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan apabila ada salahnya, itu karena kebodohan saya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.